Ternak entok itu tidak ribet, yang penting teman-teman itu mau terus belajar ya teman-teman. Dan teman-teman itu sebelum memulai peternak entok itu harus ada rasa suka, supaya teman-teman dalam hal mengalami kendala mau belajar ya, dan mau mencari solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan channel YouTube Entok Lingi Raya ya. Pada kesempatan hari ini saya main ke salah satu mitra dari channel YouTube Entok Lingi Raya ya teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi ilmu sedikit ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah cara beternak entok itu, atau ternak entok itu nggak ribet ya teman-teman. Kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita, dan kandangnya pun juga nggak terlalu mewah ya teman-teman. Yang penting ada tempat berteduhnya. Kita kasih pagar supaya entok itu tidak lari ke tetangga ya teman-teman. Contohnya ya seperti ini yang teman-teman amati, teman-teman lihat ya. Ini ibu-ibu beserta suaminya ikut gabung bersama channel YouTube Entok Lingi Raya. Ini dulu materinya dari channel YouTube Entok Lingi Raya ya teman-teman. Mereka mau terus belajar ya teman-teman. Dan beliau dulu itu juga bilang kalau lahannya itu nggak luas, lahannya juga sempit, ya nggak masalah. Saya bilang seperti itu teman-teman. Yang penting ibu atau bapak mau menekuninya. Yang penting sebelum terjun di dunia permentokan, ibu itu harus ada rasa suka seperti itu. Meskipun mempunyai lahan sempit, bila kita tekuni pasti juga akan menghasilkan. Saya bilang seperti itu teman-teman. Dan juga saya pandu ya teman-teman, andai kata keluarga ini atau ibu bapak ini mengalami kendala dalam beternak. Nah, beliau memilih untuk sementara itu adalah kandang umbaran, karena tempatnya juga belum tertata ya teman-teman. Meskipun tempatnya belum tertata, tapi ibu-ibu ini sudah bisa menghasilkan pundi-pundi uang atau tambahan penghasilan dari beternak entok. Kalau beliau ini sebenarnya pekerjaannya adalah petani ya teman-teman. Pekerjaannya petani, menanam sayuran di sawah seperti itu. Dan beliau itu menekuninya teman-teman, sehingga entoknya itu bisa berkembang sebanyak ini. Beliau ini melakukan sistem pembesaran ya teman-teman, dengan apa ya istilahnya, untuk konsumsi. Penjualannya itu minimal adalah 2 bulan ya teman-teman. Tinggal kita lihat harga pasarnya seperti itu. Jadi dalam beternak entok itu nggak ribet, yang penting ada kemauan dan terus mau belajar seperti itu teman-teman. Ya, kita bisa contoh dari ibu atau bapak atau keluarga ini ya teman-teman, yang sedang beternak entok. Beliau itu intinya adalah, saya bilang yang penting ada rasa suka terlebih dahulu. Pasti ibu akan mengalami keberhasilan dalam beternak entok, atau bisa buat penambah penghasilan. Karena dalam beternak entok itu nggak ribet ya teman-teman. Kita bisa memanfaatkan untuk makanannya, kita bisa memanfaatkan di alam ya teman-teman. Karena tempatnya di pedesaan, jadi ya kita pakannya itu mudah mencarinya teman-teman. Karena ibu ini juga apa ya bertaninya itu
sayuran ya teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan limbah dari sayuran yang sisa-sisa yang enggak terjual seperti itu ya teman-teman. Itu bisa diberikan untuk entok. Jadi untuk ransum pakannya atau pakannya itu enggak harus beli semua kayak gitu teman-teman. Enaknya kita tempat tinggal di desa ya, mungkin teman-teman bisa amati ya, seperti ini entroknya. Yang penting kita itu adalah ada rasa suka. Sekali lagi ada rasa suka, pasti teman-teman akan selalu mau belajar ya bila mengalami kendala dalam beternak entok. Karena teman-teman itu bila mengalami kendala pasti akan berusaha mencari permasalahannya apa dan solusinya itu bagaimana, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman hanya beternak entok ikut-ikutan terus mengalami kendala, pasti teman-teman juga akan mudah putus asa seperti itu. Jadi ya saya sarankan pertama kali teman-teman itu beternak, sebelum beternak entok diusahakan ada rasa suka terlebih dahulu. Itu adalah salah satu penyemangat teman-teman bila teman-teman mengalami suatu kendala. Nah, kita bisa memberikan makanan apa aja ya untuk entok, karena entok itu mudah sekali dari segi perawatannya ya teman-teman. Sambil teman-teman lihat dan amati. Dan saya juga selalu menyarankan teman-teman itu dalam beternak entok, saya sarankan untuk jenis entok jumbo standar ya. Saya selalu bilang kalau bisa itu jenis entok yang jumbo, meskipun jenisnya adalah jumbo standar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena entok jumbo ya teman-teman, entok jumbo itu kita menangnya itu di pertumbuhan dan di hasil akhir ya, bila kita ngomongin untuk jalur konsumsi, karena pertumbuhannya entok jumbo itu lebih cepat seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman beternak jenis entok lokal, setidaknya itu membutuhkan waktu 3 bulan baru bisa dijual. Kalau untuk entok jumbo dari segi penjualannya itu mudah, mulai dari pecah telur usia 0 sampai 7 hari sampai seterusnya itu udah mudah sekali dalam penjualannya, seperti itu teman-teman. Dan juga penjualan untuk entok jumbo ini kita bisa jual ke jalur penghobi atau jalur apa ya teman-teman, ya intinya samalah seperti jalur penghobi atau dibuat untuk calon materi lagi. Itu pasti akan terjual dengan harga yang mahal seperti itu teman-teman. Tapi ya kembali lagi ke kualitas indukannya. Jadi penjualan untuk entok jumbo ini tidak hanya fokus untuk sistem pedaging ya teman-teman. Jadi enaknya untuk beternak entok jumbo itu seperti itu. Jadi kita bisa menghasilkan keuntungan lebih ya daripada kita untuk ternak entok lokal. Kalau ternak entok lokal terus terang itu hanya larinya ke kelas pedaging ya teman-teman, atau penjualan untuk usia 0 sampai 7 hari itu harganya sangat murah ya teman-teman. Mungkin dihargain 12 sampai 15.000 seperti itu. Kalau entok jenis entok jumbo ya pastinya lebih teman-teman. Sambil teman-teman amati ya, kalau untuk anakan entok ini sekarang sudah menginjak usia 1,5 bulan teman-teman. Endoknya seperti ini, teman-teman bisa melihatnya, dia mempunyai postur yang besar dan pertumbuhannya pun juga cepat ya teman-teman. Sekali lagi kalau entok jumbo itu pertumbuhannya lebih cepat dan kita masa panennya itu 2 bulan udah bisa dijual ke jalur penghobi, ke jalur pedaging ya teman-teman.
kita bisa menggunakan penjualannya itu adalah dengan menggunakan sistem kiloan atau ekoran. Kita tergantung melihat di daerah sekitar ada enggak pengepul entok yang sistem kiloan seperti itu teman-teman. Kalau di Blitar sendiri itu udah ada ya teman-teman, per kilonya itu 22 sampai 27 teman-teman. Kita tinggal lihat pas waktu harganya itu bagus atau tidak. Dan untuk entok jumbo itu enaknya penjualannya itu di segala umur teman-teman. Enaknya seperti itu, mulai dari pecah telur sampai telurnya pun juga mudah untuk penjualannya, karena di Blitar itu banyak sekali yang memburu telur entok ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, sambil teman-teman amati, sambil teman-teman lihat. Sekali lagi, beternak entok itu mudah, nggak ribet. Jadi teman-teman silahkan ambil kesimpulan sendiri. Saya membuat konten seperti ini, ambil saja sisi baiknya ya teman-teman. Kalau teman-teman ambil sisi buruknya ya pastinya teman-teman itu gimana ya, kurang ada rasa suka ya. Intinya saya membuat konten seperti ini bisa buat teman-teman itu sebagai gambaran saja. Dan juga bila teman-teman itu mengalami kendala, teman-teman bisa melihat konten saya itu kandang baterai part 1 sampai seterusnya. Di situ banyak sekali ilmunya yang teman-teman bila teman-teman terapkan itu bisa meraih kesuksesan dalam beternak entok. Karena di dalam kandang baterai mulai part 1 sampai seterusnya, di situ panduannya sudah lengkap ya teman-teman. Panduan lengkap untuk beternak entok, bagaimana telur entok jumbo untuk entok jumbo itu bisa bertelur banyak. Nah di situ juga saya sampaikan. Terus untuk cara perawatan untuk anakan yang menginjak usia 0 sampai 1 bulan, di situ pun juga sudah saya jelaskan. Bila mengalami kendala seperti ini, terus obatnya apa, di situ sudah saya jelaskan semua. Jadi teman-teman bisa mempelajari di konten-konten saya yang lain ya, seperti itu. Nah, ternak entok itu mudah, yang penting teman-teman itu ada rasa suka. Nah, dan juga kalau teman-teman ingin tanya langsung, nanti nomor saya itu ada saya cantumkan di konten dan di deskripsi. Di situ nanti kalau di deskripsi itu lengkap ya teman-teman, mulai dari alamat lengkap saya, WA saya gitu. Kalau saya cantumkan di konten ini hanya nomor WA saya, seperti itu. Nah mungkin sekian ya teman-teman video yang saya buat ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk beternak entok. Jadi jangan lupa bantu dengan cara like, komen, dan subscribe supaya konten-konten yang saya buat ini bisa menginspirasi yang lain. Oke ya teman-teman, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.